Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan teori bilangan. Pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan mengenai Little Fermat Theorem atau teorema Little Fermat. Selamat menyaksikan. Teorema Little Fermat berbunyi, jika P adalah merupakan bilangan prima dan A adalah bilangan bulat, dengan P tidak habis membagi A, atau dengan kata lain juga FPB antara P dan A adalah 1 atau P dan A saling relatif prima, maka berdasarkan teorema Little Fermat akan berlaku A pangkat P min 1 ini akan kongruen dengan 1 untuk modulo P. Dengan syarat tadi ya, bahwa P-nya adalah bilangan prima dan juga A-nya yaitu bilangan bulat. Nah, teorema Little Fermat ini juga diturunkan dalam teorema berikut ini. Yaitu, jika P adalah prima dan A adalah bilangan bulat positif, maka jika kedua ruas ini dikalikan dengan dikalikan dengan A, maka ruas kiri akan berubah menjadi A pangkat P. Ini akan kongruen dengan A untuk modulo sama, yaitu modulo P. Ya, ini yang atas yang pertama teorema Little Fermat, kemudian ini turunannya. Nah, kita akan menggunakan teorema Little Fermat yang atas, bahwa jika P-nya prima dan A-nya adalah bilangan bulat, maka A pangkat P min 1 ini akan kongruen dengan 1 modulo P. Perhatikan contoh satu berikut. Teorema Little Fermat sering digunakan untuk permasalahan seperti pada soal olimpiade atau permasalahan seperti ini. Contohnya yaitu pertanyaannya, berapa sisa pembagian 1000 pangkat 994 oleh 17? Ini berarti bahwa berapa hasil bagi dari 10 pangkat 994 oleh 17, kemudian sisa pembagiannya itu berapa. Jika kita melakukan perhitungan secara manual untuk menghitung 10 pangkat 994, tentunya akan melalui proses yang sangat panjang. Nah, ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan teorema Little Fermat tadi. Untuk permasalahan 10 pangkat 994 dibagi dengan 17, ini perhatikan bahwa 17 di sini adalah merupakan bilangan prima, atau kita anggap sebagai P. Dan kita lihat bahwa basis 10 sebagai A ini, 17 tidak habis membagi 10, atau FPP antara 17 dan 10 itu 1, atau 17 dan 10 itu saling relatif prima. Maka berdasarkan teorema Little Fermat berlaku bahwa A pangkat P min 1 itu akan kongruen dengan 1 modulo P. Dalam hal ini modulo P yaitu modulo 17. Teorema Little Fermatnya berbunyi 10 pangkat 16 karena pangkat P min 1, A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 modulo 17. Nah, kita akan membawa bentuk 10 pangkat 994 menjadi bentuk 10 pangkat 16 sehingga kita bisa mengkongruenkan dengan 1. Mari kita uraikan bersama 10 pangkat 994. Nah, dengan menggunakan keterbagian bahwa setiap bilangan bulat dapat dinyatakan dalam bentuk BQ plus R. Nah, di sini kita mengubah 994 dalam bentuk perkalian 16 kali berapa, kemudian sisanya berapa. Nah, dalam hal ini 994 ini kita bagi dengan 16, ternyata diperoleh hasil 62, masih bersisa 2. Sehingga 10 pangkat 994 ini sama dengan 10 pangkat 16 kali 62, masih plus 2. Ya, kita akan membawa dia ke bentuk pangkat 16, modulo 17.
Nah, ini akan kongruen atau sama dengan ketika kita menuliskan bentuknya ke yang bawah atau yang selanjutnya ini. Bahwa 10 pangkat 16 kali 62 berarti 10 pangkat 16 dipangkatkan dengan 62. Kemudian di sini ada plus 2, maka berarti dikalikan dengan 10 pangkat 2. Sehingga bentuk ini kita bisa ubah dengan menggunakan teorema Luther-Fermat bahwa 10 pangkat 16 ini akan kongruen dengan 1 atau sama dengan 1 sisanya untuk modulo 17. Sehingga di sini 10 pangkat 16 menjadi 1. Pangkatkan dengan 62 dikali masih tetap 10 pangkat 2 modulo 17. Nah, sekarang kita lihat 1 pangkat 62 atau 1 pangkat berapapun hasilnya tetap 1. Sehingga masih hanya tersisa 10 pangkat 2. Nah, dengan bentuk yang lebih kecil dari tadinya 10 pangkat 994 ternyata bisa diubah menjadi kongruen 10 pangkat 2 saja. Modulo 17. Nah, kalau sudah 10 pangkat 2 ini bisa kita hitung secara manual. 10 pangkat 2 yaitu 100. 100 modulo 17 jelas bahwa 100 dibagi 17. Kemudian masih bersisa yaitu 15 ya. Sehingga sisa pembagian 10 pangkat 994 oleh 17 adalah 15. Oke. Kita perhatikan contoh yang kedua. Berapa sisa pembagian 3 pangkat 100 oleh 7? 3 pangkat 100 dibagi 7, perhatikan bahwa 7 di sini adalah merupakan bilangan prima dan 7 tidak habis membagi 3. Artinya ini memenuhi syarat teorema Little-Fermat. Dengan menggunakan teorema Little-Fermat berlaku 3 pangkat 6 karena P-1, 7-1 ya, yaitu 6, akan kongruen dengan 1 modulo 7. Nah, kita akan mengubah bentuk 3 pangkat 100 ini menjadi 3 pangkat 6 kali berapa, kemudian sisa berapa. Ternyata 3 pangkat 100 kita pecah menjadi 6 kali 16, ini 96, masih bersisa 4. Modulo 7. Nah, bentuk atas ini bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat 6, kemudian dipangkatkan 16, masih dikali dengan 3 pangkat 4 karena di sini ada plus 4. Nah, dari sini ke sini kita menggunakan teorema Little-Fermat bahwa 3 pangkat 6 modulo 7 ini akan kongruen dengan 1 modulo 7. Sehingga di sini 3 pangkat 6 digantikan dengan 1, masih dipangkatkan 16 dan dikalikan 3 pangkat 4. Sama ya, 1 pangkat 16 yaitu 1. Sehingga tersisa 3 pangkat 4 modulo 7. Nah, 3 pangkat 4 adalah 81 modulo 7. Kalau sudah angka kecil seperti ini, maka kita hitung secara manual bahwa 81 dibagi 7 adalah 11, 77 ya. Masih tersisa 4. Artinya 81 modulo 7 yaitu 4 modulo 7. Jadi sisa pembagian 3 pangkat 100 oleh 7 adalah 4. Nah, jika soal ini kita terapkan dengan menggunakan bentuk yang kedua, yaitu dengan menggunakan bukan A pangkat P-1, melainkan A pangkat P kongruen dengan A modulo P, maka contoh ini bisa diselesaikan sebagai berikut. Nah, kita melihat bentuk di sini bahwa tadinya adalah 3 pangkat 6 ya, karena A pangkat P-1. Tapi dengan menggunakan bentuk yang kedua, maka kita bisa mengkongruenkan antara 3 pangkat 7 dengan kongruen dengan 3 modulo 7. Jadi dua-duanya boleh dilakukan, baik yang menggunakan 3 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7, atau 3 pangkat 7 kongruen dengan 3 modulo 7. Dengan menggunakan langkah yang sama, maka 3 pangkat 100 kita ubah menjadi bentuk perpangkatan 3 pangkat 7. Sehingga diperoleh di sini 3 pangkat 7 kali 14 ditambah 2, karena 7 kali 14 itu 98, plus 2 sama dengan 100.
Maka bentuknya bisa kita tuliskan dengan 3 pangkat 7 masih dipangkatkan 14 dikali dengan 3 pangkat 2. Nah, kita lihat di situ bahwa 3 pangkat 7 itu kongruen dengan 3. Kalau tadi kongruen dengan 1 ya, ini kongruennya dengan 3. Sehingga 3 pangkat 7 di sini kita ubah menjadi 3, masih dipangkatkan 14 dan dikalikan 3 pangkat 2 modulo 7. Nah, kita lihat bahwa 3 pangkat 14 ini masih berupa angka yang besar ya. Bukan seperti tadi 1 pangkat 14, maka bisa langsung kita anggap sebagai 1 karena 1 pangkat berapapun hasilnya 1. Tapi di sini masih ada 3 pangkat 14, sehingga 14 kita pecah lagi menjadi 3 pangkat 7 karena kita punya bentuknya 3 pangkat 7, masih dipangkatkan 2 sehingga menjadi 3 pangkat 14 dikali 3 pangkat 2 modulo 7. Nah, 3 pangkat 7 ini kongruen lagi dengan 3. Maka kita tuliskan 3 masih dipangkatkan 2 sini ya, dikalikan 3 pangkat 2 sehingga menjadi 3 pangkat 4 modulo 7 sama 81 modulo 7, yaitu bersisa 4. Jadi sisa pembagian 3 pangkat 100 oleh 7 adalah 4. Boleh menggunakan cara yang manapun, boleh yang A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 modulo P, atau A pangkat P kongruen dengan A modulo P. Itu adalah beberapa contoh mengenai penerapan teorema Little-Fermat dalam mencari sisa pembagian perpangkatan yang tinggi, yang tidak bisa dihitung secara manual karena angkanya yang cukup besar. Tapi perlu diperhatikan tadi syaratnya adalah P-nya adalah bilangan prima dan A-nya adalah bilangan bulat. Dengan P tidak habis membagi A ya, atau saling relatif prima. Sekian untuk pemaparan materi mengenai teorema Little-Fermat. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.